Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini, Kamis 27 Maret 2025, dengan bacaan Alkitab dari Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 13. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Wahyu pasal 14 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air." Menyembah Tuhan Allah. Menyembah adalah kata kerja yang menunjukkan ada rasa hormat yang sangat dalam kepada seseorang. Menyembah tentu saja menyangkut pada sikap hati dan pengertian yang benar mengenai Dia yang berkuasa atas hidup manusia. Menyembah juga dapat diartikan sebagai penyerahan diri secara total kepadanya, sehingga manusia harus tunduk dan memberi hormat kepada Allah dan mengikuti perintahnya dengan setia dan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kata menyembah hanya dapat disematkan kepada Allah dengan menaikkan doa dan pujian kepadanya, sebab kebaikan dan kemahakuasaannya meliputi bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nats renungan hari ini, yaitu Wahyu pasal 14 ayat 7, ada dalam konteks penglihatan yang diterima oleh Yohanes ketika ia dibuang ke Patmos. Kitab Wahyu sendiri dalam bahasa teologis diartikan sebagai apokaliptis, yang artinya adalah penyingkapan. Allah akan menyingkapkan segala sesuatu yang terjadi pada akhir zaman. Kitab ini ditulis pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus, yang memerintahkan jemaat Kristen yang berada dalam kekuasaan Romawi untuk menyembah Dia sebagai Tuhan atas mereka. Kitab ini mendorong agar jemaat Kristen tetap teguh dan setia beriman kepada Allah di tengah situasi sulit yang mereka alami. Pada kedatangan Allah yang kedua kalinya, Ia akan memerintah di bumi, dan Ia akan menjatuhkan hukuman atas keberdosaan dan kejahatan manusia. Dalam nats renungan hari ini merupakan bagian dari penglihatan Yohanes yang berisi seruan kepada semua orang yang ada di bumi. Diawali dengan kalimat takut akan Allah, yang mengartikan adanya rasa hormat, tunduk dan berserah pada Allah. Rasa hormat kepadanya harus dibarengi dengan ketaatan kepada firman-Nya. Selanjutnya, karena telah tiba penghakimannya. Pernyataan ini menegaskan bahwa Allah adalah hakim yang adil. Setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya, dan ini akan mendorong umat percaya untuk hidup benar di hadapannya. Lalu kata menyembah Dia ditaruh pada akhir dari nats ini, dan ini merupakan ajakan yang luar biasa dari Yohanes. Rasa hormat kita kepada Allah membuat kita harus menjadi orang yang dekat dengan Dia dan menjadi orang yang terus mencari Dia. Allah adalah sumber kehidupan dan segala berkat, dan hanya Dialah yang layak disembah. Saudaraku, marilah kita hidup dengan setia sebagai penyembah Allah, bukan ilah-ilah. Segala berkat yang ada pada kita adalah berasal dari Allah. Taatlah dalam beribadah kepadanya dan agungkanlah namanya setiap waktu.
Alam dan seluruh ciptaan termasuk kita adalah karya Tuhan yang luar biasa. Manusia diberi budi dan akal agar dapat bertindak secara aktif mencari kuasanya dan memusatkan hidup pada Allah. Mari hidup untuk menyembah Allah, bukan mencari ilah yang justru akan memberi kehampaan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan terus menyembah Engkau dalam hidup kami. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh calon pendeta Bella Tampubolon STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.